Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus. Baik, tema kita kali ini adalah tentang pesan semesta kepadamu untuk pertengahan sampai akhir bulan Agustus ini. Apa yang ingin dia sampaikan ya? Ibaratkan kita lihat dulu apa yang terjadi nanti ke depannya ya, dari pertengahan sampai akhir Agustus, dan apa pesan semesta untukmu ya. Oke, kira-kira apa yang ingin semesta sampaikan nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu tentang pesan semesta. Kita lihat dulu ya apa permasalahanmu dan pesan semesta. Jadi di sini permasalahan dan ini pesan semesta ya. Oke, kita lihat dulu untuk permasalahan. Di sini ada Four of Wands, ada Knight of Pentacles, dan ada Six of Swords. Wow, ini bicara tentang keuangan ya. Bicara keuangan di bulan Agustus, ya mungkin ke depan harus bisa lebih irit ya. Karena memang saya lihat di sini kebutuhan banyak, terus juga kondisinya ada beberapa penghasilannya dipotong, ataupun mungkin kondisinya tidak mempunyai pekerjaan, ataupun mungkin lagi sepi-sepi jualan ya, sehingga memang kamu press ya untuk berhemat juga ya, press pengeluaran ya. Oke, saya lihat di sini bicara tentang keuangan, kamu lebih bijaksana dalam mengelola keuangan. Dan apa pesan semesta kepadamu tuh? Wow, the Judgment, Six of Cups, ada Eight of Wands, Judgment, dan Six of Cups. Semesta mau sampaikan kepadamu untuk jangan takut, karena kalau takut semakin banyak keluar duitnya nanti. Ingat, energi bahagia, energi keceriaan, energi syukur ya, itu akan menambah berkatmu. Mungkin banyak pengeluaranmu, tetapi banyak juga pendapatan kalau kamu mau menerimanya. Menerimanya bagaimana? Hatimu harus lapang, hatimu harus tenang. Ya, nah ini semesta mau sampaikan untuk bisa bahagia dari uang ya, ekonomimu bagus walaupun mungkin kondisinya banyak pengeluaran, ya itu semua kembali ke dari dirimu ya. Semakin kamu takut, semakin uang akan lari ya. Semakin kamu bersyukur, semakin kamu tenang, kamu akan bisa mendapatkan solusi dari semua masalahmu ya. Jadi jangan takut ya, ingat semua mempunyai masalah, tetapi yang bijaksana itu adalah lebih ke fokus ke solusi, bukan dari masalahnya ya. Jadi selama kamu tenang, kamu akan bisa mendapatkan solusinya ya. Dan memang energi
tidak bisa ditipu ya. Selama kamu di vibrasi rendah, panik, takut, ya uang nggak akan datang, atau kalau mau dibilang tunda ya, ataupun mungkin malah keluar. Jadi buatlah uang nyaman nih, semesta mau sampaikan ya. Rezekimu ada, kamu mau terima tidak? Ya, kamu di posisi takut, cemas, itu berarti kamu belum ingin menerima, kamu masih menutup. Ya, ataupun kamu mengusir uang yang ada di rekeningmu, ini contoh ya, dengan pengeluaran tak terduga, sakit, ataupun apapun. Jadi semesta mau sampaikan rezekimu udah ada. Tinggal sekarang kamu mau menerima tidak? Menerimanya dengan apa? Dengan hati yang lapang, bersyukur dan bahagia. Rezekinya banyak. Ya, enjoy, happy. Setiap masalah pasti akan ada jalan keluarnya. Jangan ribut, wah mengeluh ya. Ada ini, ada itu ya. Tapi berfokus pada oke, apa yang harus saya lakukan untuk keluar dari keterpurukan ini? Saya harus tenang. Ya. Rezeki atau uang itu akan datang ke kamu pada saat kamu sudah siap. Yaitu apa? Tenang. Berserah dan bersyukur, ya. Kalau kamu merasa bahwa rezekiku nggak bagus, perbaiki hatimu. Semesta mau sampaikan ini, ya. Kenapa kamu merasa bahwa kok uangku cuman singgah aja? Karena kamu sudah punya ketakutan. Wah, besok bayar ini, wah besok bayar itu, besok bayar ini. Akhirnya apa? Uang lari, karena uang itu nggak mau dengan energi kecemasan, energi ketakutan. Dia mau mencari tempatnya di mana energi tenang dan bahagia. Nah ini ya, jadi memang saya lihat di bulan Agustus akhir kamu akan lebih tenang ya, tingkatkan ya, karena memang pengeluaran banyak, tapi saya lihat memang kamu bijaksana untuk mengontrol itu ya. Tetapi di sini semesta mau sampaikan untuk lebih tenang lagi, jangan panik. Ingat, bukan kamu saja yang lagi susah, semua orang pasti punya kesusahannya masing-masing. Tetapi kalau kamu panik ya, otomatis kamu tidak mau rezeki ya. Tetapi memang saya lihat kamu akan lebih mengontrol emosi di bulan Agustus ya. Tingkatkan itu, jangan sampai kamu panik ya. Ya mungkin karena kamu banyak belajar juga, dan kamu mungkin mendengarkan tarot ini, sehingga ya rezekimu juga up, dimana kamu bisa memanage keuangan dengan baik ya. Cuman pesan semesta, jangan takut, rezekimu ada. Tinggal kamu mau menerimanya tidak. Di mana? Ya perbaiki hatimu, perbaiki energimu ya. Oke, kita lihat lagi apa yang terjadi di bulan Agustus pertengahan sampai akhir ya. Di sini ada Ace of Wands, ada Ten of Wands, dan Nine of Cups. Nah, di sini ada orang yang nggak suka ya. Mungkin bukan nggak suka dalam artian apa, tapi kayak macam nggak merespon baik akanmu ya. Jadi semesta mau sampaikan kepadamu ya, untuk lebih bijaksana dalam bersikap. Kalau mereka tidak mau kamu ya pergi. Kalau mereka mau kamu, ya kamu di situ. Jangan mengharapkan orang untuk, atau memaksakan orang untuk bisa menerimamu ya. Jadi kondisinya ya kamu harus cari tempatmu tuh ya. Mungkin mereka julid, gosip ya. Kamu udah tahu itu energi tidak bagus ya. Orang yang tidak baik hatinya busuk. Kenapa kamu mau di situ? Harus dia berubah, enggak. Kamu yang harus cari tempatmu di mana kamu diinginkan, disayangi, dicintai. Kamu tahu itu energinya bagus, orangnya baik, orangnya jujur, di situ tempatmu, menghargai, mencintaimu, sayang kepada kamu. Carilah tempatmu tuh. Ya, kamu harus berani bertindak untuk dirimu. Itu adalah bentuk perlindungan. Ya. Bukan perlawanan. Enggak, kita enggak melawan, tapi itu bentuk perlindungan, yaitu apa? Pergi. Cari tempatmu di mana kamu diinginkan, disayangi, dicintai, dihargai, bukan dimarah. Kalau dimarah secara positif oke lah ya, itu berarti menegur. Tapi kalau kamu selalu salah dan salah, ya itu sudah lain gitu. Ataupun kamu tidak dengan hormat ya, mereka membulimu ya, mereka mencemooh, menghina, itu bukan tempatmu itu di situ ya. Ingat, kamu berharga, kamu pantas untuk disayangi, kamu pantas untuk dicintai ya. Jadi carilah tempatmu, bukan suruh mereka berubah, bukan hakmu untuk membuat mereka berubah, tetapi kewajibanmu untuk menyelamatkan dirimu sendiri dari orang-orang toksik
ya. Tidak usah terlalu mau mendengar kata orang, apalagi yang negatif kamu simpan-simpan gitu ya. Penghinaan, amarah, cacian nggak usah didengar ya. Itu hanya membuat luka batin untuk dirimu. Apapun yang terjadi dalam dirimu, kamu yang bertanggung jawab atas dirimu. Jadi fokuslah pada yang positif. Kalau kamu sudah tahu itu negatif, jangan di situ. Kalau kamu tahu itu negatif dan masih di situ, berarti kamu yang mengizinkan dirimu untuk dijahati, disakiti, dipermainkan. Ya. Jadi carilah tempatmu. Nah ini, di bulan Agustus ada orang yang mungkin ya secara tidak langsung mungkin akan menyinggung kamu, membuatmu terluka dari perkataan atau tindakan mereka. Ya, baik sengaja maupun tidak sengaja ya. Ataupun lebih cuek, ataupun sinis, ataupun orang-orang yang menyombongkan diri. Kamu gak usah terlalu fokus kepada mereka. Ataupun mungkin kata-katanya kasar, cuek, acuh tak acuh ya. Macam contoh kamu belanja terus orangnya acuh tak acuh ya, kamu berpikir aja, wah dia mungkin dapat marah dari bosnya, atau mungkin dia ada masalah di rumah, ataupun pimpinan ya marah-marah kamu, ya kamu berpikir positif aja, oke. Mungkin dia ada masalah gitu, ataupun teman, ataupun siapapun ya. Berpikir secara positif saja, jangan kok dia marah aku, kok dia kata-katanya kasar sekali gitu. Ya kalau kamu memang sudah tahu bahwa orang ini kasar dan memang niatnya kasar, ya berarti kamu pergi. Tetapi kalau kamu tahu ini orangnya baik, dan masih bisa dibilangnya masih bisa ditoleransikan, ya berarti kamu harus lihat dari sisi positif. Tetapi kalau itu berulang lagi, berarti itu sudah negatif. Kamu cari tempatmu. Ya, kita bisa memberikan kesempatan. Tetapi kalau kesempatan 1-2 kali tetap saja, ya berarti itu memang adalah kode keras dari semesta bahwa tempatmu bukan di situ. Carilah tempatmu. Ya. Oke, kita lihat lagi untuk yang terakhir. Saya ambil 3 kartu di sini. Apa yang akan terjadi di bulan Agustus untuk hidupmu? The High Priestess, The Fool, Six of Swords. Wow. Saya lihat di sini banyak halangan, hambatan, rintangan, tetapi saya lihat kamu akan menjalaninya dengan baik ya. Halangan, hambatan, rintangan ini macam contoh ya. Banyak tugas ya, terus waktu nggak cukup, belum lagi anak tantrum. Ini kalau kamu sudah nikah ya, atau suami kamu berjuang sendiri, ataupun mungkin kondisinya kamu nih lagi banyak hutang ya, tuh sama seperti tadi di atas tentang uang ya. Banyak pikiran-pikiran yang membuat kamu stres ya. Ini dari sisi mental, banyak pikiran ya. Karena mungkin masalah pasangan, masalah kerjaan, masalah anak ya. Apa yang ingin semesta sampaikan untuk pikiranmu ya? Tuh ada Nine of Swords, ada Page of Cups, dan ada The Hermit. Ingat ya, yang sebenarnya yang menghancurkan itu kadang-kadang dari pikiran kita sendiri. Tidak usah berpikir yang negatif. Ibaratkan, oke, kalau ada yang negatif diperbaiki, tapi tidak perlu saya menyesali apa yang pernah terjadi, ataupun menyalahkan diri sendiri. Yang sudah terjadi biarlah berlalu. Saya ambil positifnya saja untuk dibawa ke masa depan. Ya, jadi tidak usah ada penyesalan, tidak usah ada marah-marah, sakit hati, dendam dengan orang-orang lain atau diri sendiri, menyalahkan diri sendiri, nggak usah. Karena terkadang pikiran kita yang akhirnya menjadi ancaman untuk tubuh kita. Ibaratkan karena pikiran kita yang negatif, ya akhirnya tubuh kita sakit. Bukan dari orang lain, tapi dari kita. Jadi pikiranmu ini ya harus kamu bisa kendalikan. Ya, kalau tidak, ya kamu nggak produktif otomatis apa? Sakit. Ataupun kamu stres, kamu sakit, nggak ada duit, tambah pusing lagi ya. Nah ini, jadi pikiranmu itu harus positif. Tidak usah terlalu banyak berpikir yang negatif. Apa kata orang nggak usah. Ya, yang tahu dirimu adalah dirimu, yang mengenali dirimu adalah dirimu sendiri. Dan nggak usah kepo-kepo urusan orang. Biarkan aja hidupnya dengan hidupnya. Mereka mau kepoin kamu, biarin aja. Ya, nggak usah terlalu mau pasang story apa segala macam, atau kamu kepo-kepoin urusan orang, nggak usah.
Ya, atau membandingkan dirimu dengan orang lain, gak usah. Nih, semesta mau sampaikan untuk kamu lebih fokus pada pikiran positif. Karena kebanyakan hancur ya, orang-orang hancur itu karena dari pikirannya sendiri. Ya, jadi jangan berpikir yang negatif terhadap diri sendiri. Ataupun berpikiran negatif terhadap orang lain. Selalu berpikir positif aja. Ya, walaupun mungkin kondisinya kayak Ica, dia pernah menyakitiku. Ya lihat, kamu melihat dari sisi positifnya. Kenapa dia menyakitiku? Oh, ternyata memang dia yang salah, ini contoh ya. Dia menyakitiku karena dia ada masalah dengan pacarnya gitu. Sehingga ketas-ketusnya ke saya gitu. Oh, oke. Jangan langsung, kenapa dia marah aku? Kenapa dia begini gitu. Ya. Kalaupun mungkin kondisinya kamu benar, tapi dia tetap merasa benar, ya kamu udah tahu bahwa itu toksik. Tadi, carilah tempatmu. Jangan meladeni dia. Jangan tunggu dia berubah. Tapi kamu punya tanggung jawab untuk melindungi dirimu. Yaitu apa? Pergi. Tidak usah meladeni, diam. Gak usah keluar-keluar juga untuk mencari pembelaan pembenaran. Ya, ingat, jalur langit bekerja. Kamu mengizinkan semesta untuk menegurnya, ya otomatis jalur langit bekerja. Di saat dan di waktu yang tepat. Karma itu selalu akan nyata adanya. Dan tepat sasaran. Tinggal waktunya aja. Ya. Jadi kalau kamu memberikan yang terbaik, ya berarti kamu menabur karma baik untuk masa depan. Kalau dia jahat padamu, ya sudah, kamu tahu aja. Nanti ke depan pasti hidupnya juga nggak lebih baik dari dirimu. Karena karma itu nyata. Jangan takut. Ya, jadi nggak usah terlalu berpikir, wah kapan ya dia dapat ganjaran, atau saya mau dendam, saya mau balas. Nggak usah. Izinkan semesta aja. Semakin kamu ikhlas, semakin cepat teguran itu untuknya. Ya, nah ini. Jadi kelola pikiranmu, hatimu, ya. Selama jiwamu bersih, hidupmu akan tenang, nyaman, damai, bahagia. Kalau hidupmu saat ini tidak tenang, nyaman, bahagia, berarti hatimu itu lagi tidak baik-baik saja. Kelola hatimu. Untuk apa? Menarik energi positif dan hidupmu lebih baik. Lebih enjoy, rezeki lancar. Ya. Dan hal-hal positif, hal-hal baik dan keberuntungan datang kepadamu. Ya. Jadi itu yang saya lihat ya untuk kondisi di bulan Agustus ya, dan pesan semesta untuk kamu di bulan Agustus ya. Itu yang harus kamu lakukan, lebih waspada dari sisi keuangan, dari sisi ucapan, tindakan, dan perkataan orang lain, dan yang paling utama dari pikiranmu sendiri. Ya, hati-hati. Jangan sampai kamu terjerumus dalam energi negatif dari orang lain atau energi negatif dari dirimu sendiri yang menghancurkan dirimu. Ya. Jadi semuanya itu kembali ke dirimu, dari pilihanmu. Ingat, kamu harus tegas dalam menentukan sikap, bijaksana dalam berucap, bertindak, supaya hidupmu ke depan juga baik dan dipenuhi keberuntungan. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat, dan saya doakan semua ke depan hidup kalian lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan rezeki dan kesehatan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.